Kenapa ya? Kalau Tuhan tahu manusia itu jatuh, kenapa kok masih menciptakan manusia? Rekan-rekan mahasiswa, ya manusia itu pada dasarnya baik. Yang jahat itu adalah lingkungannya. Pertanyaan saya sederhana ya. Yang dimaksudkan dengan lingkungan itu siapa? Kambing domba? Pohon-pohon ini ya, batu-batu ya. Ini yang pada dasarnya jahat. Begitu? Shalom, selamat berjumpa di dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Ya, melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, sudahkah saudara dewasa di dalam iman? Kita bertemu kembali di dalam pertemuan fokus yang keempat ini. Kita akan membahas sebuah tema, manusia dan kejatuhan. Ya, di dalam pertemuan yang sebelumnya kita boleh melihat bersama-sama bagaimanakah seorang Kristen yang dewasa. Ya, seorang Kristen yang dewasa berarti seseorang yang mengenal dirinya sendiri dengan baik. Ya, sehingga pada waktu itu kita membahas sebetulnya kalau kita adalah manusia, kita itu sebetulnya apa? Dan kita melihat bersama-sama ya, bagaimana menariknya kita manusia, tetapi kita bingung ketika orang bertanya manusia itu apa, sampai kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan 27 kita membaca Alkitab mengatakan manusia adalah gambar dan rupa Allah. Yang berarti ya kita melihat itu sebagai dasar kita, dasar ketiga kita melihat bagaimana manusia itu bukan Allah. Ya, manusia itu bukan Allah, tapi sekaligus di sisi yang lain manusia itu berharga. Ya, manusia itu berharga. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya, sehingga saudara, ini sesuatu hal yang kita harus sadari dengan baik. Sehingga di satu sisi ya, tidak ada alasan untuk manusia itu menjadi sombong. Karena kita bukan Allah, tapi di sisi yang lain tidak ada alasan juga untuk manusia menjadi kemudian minder, merasa dirinya tidak berarti begitu ya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita ya dengan sebuah pertanyaan. Oke, manusia ketika diciptakan, manusia itu sedemikian berharga. Ya, manusia ketika diciptakan dia begitu unik. Bahkan kita sudah melihat ya, apa yang manusia bisa lakukan yang ciptaan-ciptaan yang lain termasuk malaikat tidak bisa melakukan. Tetapi sebagai orang Kristen kita tahu ya, manusia itu kan sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia yang sekarang ya berbeda dengan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga kalau ya ketika Allah menciptakan manusia dengan sedemikian mulianya, dengan sedemikian luar biasanya. Pertanyaannya, setelah jatuh ke dalam dosa tetap mulia atau tidak ya? Ya, hari ini kita melihat manusia bisa melakukan hal-hal yang sedemikian tidak mulia kan? Bahkan kalau saya boleh mengatakan manusia bahkan bisa melakukan hal-hal yang sedemikian biadab. Ya, sehingga apakah kemudian manusia setelah jatuh ke dalam dosa tidak lagi mulia? Atau apakah manusia setelah jatuh ke dalam dosa, manusia ini masih gambar dan rupa Allah atau bukan ini? Bagaimana menurut saudara ya? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ini tetap adalah gambar dan rupa Allah. Atau setelah jatuh ke dalam dosa, manusia berhenti menjadi gambar dan rupa Allah. Yang betul yang mana ini? Nah saudara, pada waktu kita kembali kepada firman Tuhan kita melihat ya, bagaimana firman Tuhan kembali memberikan jawaban yang begitu baik, jawaban yang begitu seimbang bagi setiap kita. Yang saya percaya kalau kita menyadari bersama-sama akan menolong kita untuk memahami bukan cuma diri kita ya, memahami sesama kita itu dengan baik. Ya karena di satu sisi kita melihat manusia itu membingungkan ya. Yang baik itu ya ada, yang tidak baik itu ya ada. Ya sehingga kalau mau dikatakan manusia itu bukan lagi gambar dan rupa Allah. Lah kok masih ada manusia yang baik ya? Ya kok masih ada manusia yang suka menolong manusia yang lain ya? Oh manusia itu tetap adalah gambar dan rupa Allah. Kok ada orang tua yang bahkan menjual anaknya ya? Ada kemudian suami yang menyakiti hati istrinya, mengkhianati atau istri yang tidak setia kepada suaminya ya. Sehingga yang betul itu yang mana ini?
Ya sehingga saudara, kedewasaan berarti kita tidak ekstrim ke kanan, ya, tetapi kita juga tidak ekstrim ke kiri. Ya, kedewasaan itu berarti kita seimbang. Nah, untuk seimbang, saudara perlu mengerti kebenaran dengan lebih dalam. Ya, sehingga bagaimana Alkitab melihat mengenai manusia setelah manusia itu berdosa? Tetap gambar dan rupa Allah atau bukan ini? Nah, saudara, pada waktu kita kembali ke dalam firman Tuhan, kita melihat berkenaan dengan gambar dan rupa Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita perlu membaginya menjadi dua. Ya, jadi manusia gambar dan rupa Allah itu mempunyai dua aspek. Perhatikan baik-baik. Yang pertama itu adalah aspek struktural. Ya, gambar dan rupa Allah di dalam aspek struktural. Yang kedua, ada yang namanya gambar dan rupa Allah di dalam aspek fungsional. Ya, jadi aspek struktural, aspek fungsional. Maksudnya apa itu? Saudara, ketika Alkitab mengatakan atau berbicara mengenai manusia sebagai gambar dan rupa Allah di dalam pengertian struktural, itu berarti manusia secara struktur. Itu kenapa struktural ya? Karena itu berarti manusia secara struktur adalah gambar dan rupa Allah. Manusia itu dibangun. Ya, manusia itu dibangun sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia mempunyai kapasitas-kapasitas sebagai gambar dan rupa Allah yang sudah kita bicarakan bersama-sama di dalam pertemuan yang sebelumnya. Ya, jadi secara struktural itu berarti ya manusia sudah dijadikan sebagai gambar dan rupa Allah. Dan sekali manusia itu gambar dan rupa Allah, manusia tidak pernah berhenti menjadi gambar dan rupa Allah. Ya, sehingga itu kenapa kok bisa ya orang berdosa ya kemudian masih bisa berkeluarga? Loh ya bisa. Kenapa bahkan ya banyak ya kalau entah pernah melihat film atau juga saya percaya dalam dunia nyata ya, orang itu sama orang lain teganya luar biasa ya. Ya, atau mungkin ada penjahat begitu ya yang sama orang lain begitu tega luar biasa, atau mungkin mafia gitu ya, bunuh orang lain, bunuh saja. Heran loh, bisa kasih sama keluarganya ya. Ya, bisa menyayangi anaknya ya bisa menyayangi orang tuanya. Begitu ya, pernah tahu hal-hal seperti ini? Kalau di film ya banyak ya, tapi bahkan dalam dunia nyata ya sebagian kita mungkin pernah melihat, pernah menyadari, loh kok bisa ya? Ya manusia itu masih mengasihi, ya kan Alkitab mengatakan, ya perempuan, pria dan wanita diciptakannya mereka. Kok bisa ya manusia masih bisa berkreasi sedemikian rupa. Bahkan orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan itu ada bisa membuat ini, bisa membuat itu, bisa menghasilkan kemajuan teknologi ini, bisa menghasilkan ilmu itu. Kok bisa ya? Ya kembali. Ya karena memang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya tetap. Ya karena dibuatnya itu seperti itu. Nah itu maksudnya aspek struktural. Ya, sehingga aspek struktural itu berarti manusia memiliki kapasitas sebagai gambar dan rupa Allah dan tetap memilikinya ya meskipun sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, tetapi kita perlu membedakan antara aspek struktural ya dengan aspek fungsional. Apa itu aspek fungsional dari gambar dan rupa Allah? Aspek fungsional itu berarti ketika Allah menciptakan manusia, bukan cuma dia memberikan kapasitas-kapasitas fungsi-fungsi sebagai gambar dan rupa Allah, tetapi, nah ini yang indah sebetulnya, ya ini yang indah sebetulnya, Allah juga memampukan, ya Allah juga memungkinkan manusia untuk memfungsikan, itu kenapa fungsional ya. Ya Allah memampukan manusia untuk memfungsikan, untuk memakai semua kapasitasnya itu dengan baik dan benar. Itu namanya aspek fungsional. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Sehingga setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, aspek strukturalnya masih ada enggak? Masih. Aspek fungsionalnya, nah ini. Aspek fungsionalnya itu yang sekarang sudah sepenuhnya tercemar oleh dosa. Ya, sehingga manusia setelah jatuh ke dalam dosa ya, di sini kita melihat dia masih bisa melakukan ini dan itu, tapi ketika dia melakukan ini dan itu selalu tercemar dengan dosa. Nah, coba kita masuk lebih dalam ya. Kita masing-masing melihat apa akibat dari kedua hal ini. Aspek struktural masih ada, aspek fungsional tercemar dosa. Ya, bukti konkretnya itu apa? Ya, dan dampaknya itu apa? Yang pertama ya,
Karena manusia secara struktural masih gambar dan rupa Allah, maka Alkitab mengatakan ya, manusia itu masih berharga. Sehingga Alkitab mengatakan, barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia yang lain. Gitu ya. Itu menunjukkan manusia bukan berarti karena kita itu berdosa maka tidak berharga, bunuh ya bunuh saja. Begitu ya, kalau aku tidak bunuh dia, nanti dia yang bunuh saya, begitu. Maka ya sudah, supaya saya tidak dibunuh, saya bunuh dia saja, toh dia juga orang yang berdosa. Tidak loh. Ya, Alkitab tegas mengatakan, barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia yang lain. Yang menunjukkan ini tetap adalah seorang manusia. Ya, sehingga kita tetap harus menghargainya. Ya, meskipun bahkan seorang penjahat pun kita tetap harus memanusiakan dia. Meskipun tetap dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, sehingga manusia mau seperti apapun, dia adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan segala potensinya. Sehingga saya tidak tahu bagaimana saudara ya, ketika saya melihat berita-berita di surat kabar, ya khususnya ya, ketika ada anak muda, ya kemudian dia memukuli temannya itu mati, dan kemudian dia tertangkap dan dia harus menjalani hukuman. Saya sungguh-sungguh merasa susah hati. Kenapa ya? Karena ini manusia. Ya, bukan hanya yang dia lukai itu manusia, yang melukai itu pun manusia dengan segala potensinya. Tetapi karena kebodohan yang dia lakukan, maka dia harus mendekam di dalam penjara untuk sekian belas atau mungkin sekian puluh tahun lamanya. Berapa banyak itu ya? Potensi keindahan, begitu ya, keunikan yang ada pada dia yang akhirnya mesti terbuang percuma. Ya, ini yang sangat-sangat memilukan sebetulnya berkenaan dengan dosa ya. Dan ini yang kita harus sadari. Yang kita harus sadari sebagai orang Kristen, ya, bahwa saya sadar ya saya itu berdosa. Ya, sekaligus saya sadar ya bahwa dosa itu serius. Kenapa dosa itu serius? Karena manusia itu berharga. Ya, jikalau manusia itu tidak berharga, berdosa ya berdosa saja. Mati ya mati saja. Dihukum ya dihukum saja. Manusia banyak kok. Tetapi karena manusia itu berharga, satu orang itu satu nyawa. Satu nyawa itu berharga. Itu kenapa sebagai orang Kristen kita mesti mengamini dosa itu merupakan sesuatu hal yang serius. Karena dosa itu berkenaan dengan manusia. Ya, sehingga secara struktural orang berdosa pun tetap adalah manusia. Tetapi tadi ya, karena secara fungsional, ya, manusia sudah tidak bisa lagi memakai fungsi-fungsinya tanpa tercemar dosa. Sehingga sudah pernah memperhatikan enggak ya? Apa ya yang manusia itu kerjakan? Ya, apa yang manusia kerjakan? Atau apa kemajuan yang manusia sudah bikin? Yang bagus itu ya. Ya, manusia dengan segala apa yang Tuhan berikan bisa memajukan alam, tapi sudah pernah mikir enggak? Ada enggak ya kemajuan manusia itu yang tidak mempunyai side effect? Ada enggak? Begitu ya? Ada enggak ya yang manusia itu buat yang tidak mempunyai efek samping? Ada enggak? Coba pikirkan sebentar. Ada enggak? Ya, sejauh saya bisa mengatakan ya, tidak ada. Amin. Ya, bahkan mulai dari hal yang paling mendasar. Ya, manusia bisa melahirkan. Ini kan sesuatu hal yang sangat berharga ya. Ya, lebih berharga daripada manusia itu bisa buat komputer lah, bisa buat gadget lah. Ya, manusia bisa melahirkan manusia yang lain. Betul ya, ini kan sesuatu hal yang sungguh-sungguh mulia. Ada side effect-nya enggak? Ya, ada rasa sakitnya enggak? Ya, ada bahayanya enggak? Bahkan bisa merebut, bisa mengambil nyawa ibunya atau tidak? Bisa. Betul ya? Sehingga di sini kita melihat paling mendasar ketika seorang ibu melahirkan. Satu momen yang seharusnya begitu berharga, satu momen yang seharusnya begitu indah, ada loh side effect-nya itu. Demikian juga ketika kita bekerja. Ya, ini satu hal yang membedakan manusia bahkan dari malaikat. Tapi Alkitab juga mengatakan karena kamu jatuh ke dalam dosa ya, maka semak duri itu akan dihasilkan bagimu. Ya, sehingga mau melahirkan anak sesuatu hal yang indah, ada side effect-nya. Mau bekerja sesuatu hal yang mulia karena manusia tidak diciptakan untuk nganggur. Ya, sehingga manusia yang bekerja ini sesuatu hal yang mulia,
juga ada ya side effect-nya. Dan itu masuk sampai kepada seluruh aspek dari yang kita lakukan. Manusia menciptakan mobil, bagus ya, bisa juga menabrak orang lain. Mobil, bagus ya, bisa menghasilkan polusi. Manusia bisa membuat lampu, begitu ya, memakainya dengan listrik, tapi juga bisa menghasilkan efek-efek yang lain, rumah kaca, kemudian penipisan ozon, dan seterusnya. Menangkap maksud saya? Ya, sehingga apapun yang manusia ciptakan, ya manusia bisa menciptakan itu HP, tapi juga bisa menjadi tempat untuk pornografi, bisa menciptakan segala media sosial yang lain, juga kemudian bisa membuat banyak orang terlilit hutang dan seterusnya. Apapun, ya you name it. Ya sudah, silakan pikirkan contoh-contoh yang lain, ya hal-hal yang baik dari manusia, hal-hal yang baik yang manusia itu ciptakan, tetapi yang selalu akan ada yang namanya side effect. Kenapa ini? Ya kenapa ya ketika manusia itu membuat sesuatu, bahkan hal-hal yang baik dengan tujuan yang mulia, begitu ya. Kenapa selalu ada side effect-nya? Ya karena secara fungsional bermasalah. Begitu ya. Secara struktural masih bisa bikin ini. Ya, secara struktural masih bisa mengembangkan ini. Tapi karena secara fungsional ya, manusia tidak lagi mau memuliakan Tuhan, manusia mempunyai keegoisan begitu ya. Sehingga pada waktu dia memfungsikan dirinya, memfungsikan ciptaannya, selalu akan ada hasil-hasil yang mencelakakan manusia itu sendiri. Sehingga saudara lihat ya, betapa dalamnya Alkitab itu membahas. Ya, sehingga Alkitab itu seimbang. Manusia tetap adalah gambar dan rupa Allah. Setelah dia jatuh ke dalam dosa, itu kenapa manusia tetap berharga. Tetapi ya, apapun yang disentuh oleh manusia, ada kemajuannya, tetapi sekaligus juga ada masalahnya. Itu namanya manusia. Dan perhatikan ya, Alkitab jelas mengatakan, tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak tersentuh oleh akibat dosa. Tidak ada. Dan tidak ada sama sekali, meskipun begitu ya, kita mungkin suka berpikir sebaliknya, dan mungkin ya pada waktu kita diajar, kita juga diajar sebaliknya. Ya, ada yang pernah tahu ya seorang filsuf yang mengatakan anak itu seperti kertas putih. Gitu ya, lahirnya itu bagus, tinggal bagaimana itu mengisinya. Tidak ada tuh yang namanya dosa, manusia itu lahir dengan baik. Atau saya ingat ini ya, saya ingat pada waktu saya kuliah, ya penataran diajari itu apa? Ya, yang memberikan penataran mengatakan rekan-rekan mahasiswa, ya manusia itu pada dasarnya baik. Yang jahat itu adalah lingkungannya. Amin. Gitu ya. Ada yang pernah diajari seperti itu, atau jangan-jangan ada yang pernah mengajari seperti itu? Ya, manusia pada dasarnya baik. Yang jahat itu lingkungannya. Saudara lebih pilih mana ya? Ya, pilih yang ini ya, manusia pada dasarnya baik. Yang jahat itu lingkungannya. Atau manusia seperti kertas putih, tinggal siapa yang menuliskan. Atau seperti yang Alkitab katakan, secara struktural tetap gambar dan rupa Allah, tapi secara fungsional, siapapun engkau, tidak bisa lari. Ya, engkau adalah orang yang berdosa, ya, semua yang engkau sentuh, ya bisa ada majunya, tetapi juga akan ada selalu side effect-nya. Saudara pilih yang mana ya? Ya enak yang pertama ya. Begitu ya, manusia pada dasarnya baik, ya sehingga tergantung itu lingkungannya. Tapi saudara ya ketika saudara pikirkan lebih lanjut, ya itu masuk akal enggak ya? Ya manusia pada dasarnya baik, yang jahat itu lingkungannya. Pertanyaan saya sederhana ya. Pertanyaan saya adalah yang dimaksudkan dengan lingkungan itu siapa? Hah? Yang dimaksudkan dengan lingkungan itu siapa? Kambing domba? Ya, sehingga manusia pada dasarnya baik, Pak. Tetapi anabul di sekitar saya, begitu ya. Itulah yang jahat. Ya, atau manusia pada dasarnya baik, Pak. Tetapi ya ini, Pak, pohon-pohon ini ya, batu-batu ya. Ini yang pada dasarnya jahat. Begitu? Ya, ketika orang mengatakan ya, manusia pada dasarnya baik, yang tidak baik itu lingkungannya. Lingkungannya itu siapa? Ya saudara dan saya, atau dengan kata lain, lingkungannya adalah orang-orang di sekitar saya. Sehingga saudara bisa mengerti ya apa dampaknya kalau ada orang meyakini akan hal itu begitu ya. Ya itu menunjukkan dia betul-betul baik atau menunjukkan dia betul-betul tidak baik ya.
Karena itu berarti dia mengatakan saya ini baik loh. Yang tidak baik itu ya papa, mama saya, emak, engkong saya, saudara-saudara saya, kalian semua. Kenapa? Ya karena kan ini lingkungan saya ini. Betul ya? Ketika saya mengatakan saya ini pada dasarnya baik loh. Yang jahat lingkungannya. Berarti yang jahat itu siapa? Ya kakek saya. Yang jahat itu siapa? Begitu ya. Papa mama saya. Yang jahat itu siapa? Ya saudara. Yang baik itu siapa? Cuman saya. Nah yang ngomong seperti ini ya. Menurut saudara itu menunjukkan dia itu baik atau menunjukkan Alkitab itu benar. Begitu ya. Ya, menunjukkan yang mana ini? Ya sehingga saudara tidak bisa lari loh. Ya ini firman Tuhan. Ya siapa yang lebih mengenal kita, siapa yang lebih mengenal ciptaan daripada penciptanya? Ya sehingga meskipun tidak enak didengar ya, tetapi apa yang Alkitab katakan itu benar. Ya, secara struktural kamu memang masih adalah gambar dan rupa Allah. Tapi secara fungsional kamu sudah menyalahgunakan. Ya, kamu tidak bisa lagi menggunakan apa yang ada padamu dengan baik. Selalu akan ada side effect-nya. Dan saudara ini membawa kepada satu dampak yang serius ya. Itu menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan itu sangat serius. Justru karena kamu itu berharga. Nangkep ya? Ya sehingga apa yang membuat manusia itu ya, nyawa seorang manusia itu berharga. Karena ini nyawa seorang manusia. Tapi sekaligus apa yang membuat dosa itu sedemikian serius? Karena yang melakukan dosa itu adalah seorang manusia. Nangkep ya, adil ya. Betul ya? Ya sehingga bahkan ketika seseorang melakukan kesalahan, dia tetap berharga kan dia tetap manusia. Tapi di sisi yang lain, kesalahan yang dia lakukan tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Karena dia yang melakukan adalah dia sebagai seorang manusia. Itu namanya adil. Yang diberi lebih, itu dituntut lebih. Yang diberi sedikit, itu dituntut sedikit. Itu namanya adil. Ya, sehingga dari sini kita bisa melihat beberapa aspek ya, yang kita boleh pelajari pada waktu kita menyadari manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, yang sudah beberapa kali tadi kita singgung ya, kejatuhan tidak menunjukkan manusia kurang berharga atau cacat. Tidak. Begitu ya, manusia tetap itu berharga. Ya, dan yang kedua, ini yang penting ya. Karena seringkali banyak orang tuh bertanya ya, kenapa ya kalau Tuhan tahu manusia itu jatuh? Kenapa kok masih menciptakan manusia? Pernah mendengar pertanyaan itu? Atau mungkin pernah nanya pertanyaan ini? Ya kan Allah itu tahu manusia jatuh ke dalam dosa. Ya kenapa kok masih menciptakan manusia? Ya, nah ini sekali lagi ya, apapun yang kita katakan ya, yang mau berusaha untuk membebaskan kita dari kesalahan, ya baik yang tadi ya, saya pada dasarnya baik, yang jahat lingkungan saya, itu semakin menunjukkan kita berdosa ya. Apalagi yang ini ya, mau menyalahkan siapa? Kalau tadi menyalahkan lingkungan ya, kalau yang ini Allah kan sudah tahu ya, kalau manusia akan berdosa, kenapa ya? Kok masih menciptakan manusia? Maksudmu apa? Begitu ya, yang salah berarti yang mencipta. Gitu ya, berarti saya tidak salah. Ya, karena sudah tahu kalau saya bisa berdosa, kok Allah masih menciptakan saya? Ya, seperti itu. Itu malah menunjukkan kita sungguh-sungguh manusia berdosa loh ya. Sehingga kalau saya boleh mengatakan, kenapa ya Allah itu sudah tahu manusia berdosa, kok Allah masih menciptakan manusia ya dengan segala kehendak bebasnya untuk dia bisa memilih. Wah, ternyata manusia memilih apa yang salah. Yang pertama adalah ya karena manusia itu berharga. Manusia itu berharga lebih daripada ciptaan yang lain, apalagi lebih dari robot. Ya, sehingga kalau Allah memutuskan untuk menciptakan kita sebagai manusia dan bukannya robot, harusnya apa ya? Ada dasar apa kita masih mengeluh? Ya, itu menunjukkan bahwa manusia bukan robot. Karena jikalau saudara robot, saya robot, ya kita tidak mungkin berdosa ya. Semua tinggal diprogram kok, semua tinggal diatur. Ya, tapi kenapa Allah tetap menciptakan kita sebagai manusia? Ya karena memang manusia itu jauh lebih berharga daripada robot. Ya manusia lebih berharga daripada segala hal yang mekanis. Ya karena manusia itu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini yang pertama. Begitu ya. Dan yang kedua, nah saudara perhatikan baik-baik. Kalau menurut saudara ya, oh manusia itu jatuh ke dalam dosa, harusnya nggak usah diciptakan. Begitu ya. Berarti menurut saudara ya, hal-hal yang baik, kalau ada side effect yang buruk, nggak usah diciptakan. Kalau ada saudara berpikir seperti ini, bolehkah saya minta saudara konsisten ya?
Ya, sehingga sekarang saya tanya ya, andai kata ada di antara saudara yang berpikir seperti ini, ya mestinya ya saudara yang berpikir seperti ini harusnya kan ini entah lagi pakai laptop atau lagi pakai HP untuk melihat acara ini kan, betul ya? Ya, sehingga menurut saudara laptop lah, HP lah, atau mungkin apa yang lain, platform apa yang lain yang saudara pakai untuk mengakses konten-konten di internet, itu baik atau enggak? Baik ya, betul kan? Kalau enggak, ngapain saudara pakai? Tapi saya mau tanya ya, itu ada side effect-nya enggak? Ya, ada loh, betul ya? Kalau gitu ada yang mau menggalang suara netizen untuk protes, tidak boleh ada HP, tidak boleh ada itu laptop, tidak boleh ada internet, karena ini akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan pornografi dan seterusnya. Ada yang mau? Begitu ya? Ada yang mau? Ya, atau contoh yang lain, saudara tidak tahu ya, kalau punya mobil itu bahaya. Ya, ada yang tidak tahu kalau punya mobil nabrak manusia itu manusia yang kalah dan bukan mobilnya. Ada yang tidak tahu? Begitu ya, mestinya tahu ya, bahkan mungkin saudara baru mendengar kabar ya. Ya, saya baru mendengar kabar atau baru seringkali melihat gitu ya, bagaimana kecelakaan mobil sekarang kan media sosial di mana-mana sudah bisa tahu dampaknya seperti apa. Tapi ada nggak yang mau mulai sekali lagi ya menggalang para netizen untuk mari kita memboikot mobil. Begitu ya, kita memboikot mobil karena gara-gara mobil sekian banyak nyawa manusia itu yang diambil, sekian banyak itu ayah-ayah yang diambil dari keluarganya. Kalau nggak ada mobil, ya paling banter ketabrak sepeda ya, udah sampai mati lah begitu ya, udah sampai menghembuskan nyawa terakhir ya. Sehingga gara-gara mobil ini ya, banyak kemudian ayah, ibu yang atau istri kehilangan suami, anak kehilangan ayah. Mari kita boikot mobil bersama-sama karena ada side effect-nya. Ada yang mau memulai? Ada? Izinkan saya membaca pikiran saudara ya. Kok rasanya nggak ada ya? Amin. Betul ya? Sehingga di sini ini yang tadi saya mengatakan, ini prinsip penting. Ya, ini prinsip penting yang ternyata saudara dan saya sendiri bukan cuma sekedar amini, saudara dan saya lakukan. Kita bukannya tidak tahu. Ya, kan seperti tadi yang Alkitab katakan, semua yang disentuh oleh manusia itu pasti ada side effect-nya apapun. Begitu ya. Ya, tetapi di sini kita mengamini ya, hal yang berharga. Hal yang berharga bukan berarti tidak boleh dibuat atau diciptakan karena bisa mendatangkan apa yang tidak baik. Ya, sehingga dalam kesempatan berikutnya kita akan melihat kenapa ya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat sebagai orang dewasa ya, kita mesti berani melihat diri kita sendiri. Tidak cuma baik kita berani melihat, oh saya ini baik ya, itu tidak dewasa. Ya, kalau hanya baiknya kita berani ngomong, tapi yang jelek-jelek coba ditutup-tutupi, ada amin. Kalau saya mengatakan itu tidak dewasa loh. Dewasa itu berarti apa yang menjadi kelebihan kita sadar, kita pakai, kita kembangkan. Tapi sekaligus juga dewasa itu berarti apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, ya kita harus sadar. Ya, sehingga saudara, kenapa kita menjadi orang Kristen? Karena kita sadar, ya saya adalah berharga, ya saya diciptakan oleh sesuai gambar dan rupa Allah, tetapi saya adalah berdosa. Tidak perlu menyalahkan lingkungan. Ya kalau saya berdosa itu ya karena memang saya adalah orang berdosa. Tidak perlu menyalahkan lingkungan. Sekaligus juga tidak perlu menyalahkan Allah. Ya kenapa Allah kok menciptakan saya? Sehingga kalau saya berdosa itu salah penciptanya. Tidak perlu, itu tidak dewasa. Begitu ya, menyalahkan semua orang yang lain kecuali saya. Begitu ya, itu tidak dewasa. Tapi dewasa itu berarti ya saya harus mengakui. Ya karena memang tidak mungkin tidak mengakui. Saya adalah orang yang berdosa, yang meskipun ya bersyukur karena saya masih diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saya bisa bekerja, saya bisa berkeluarga, saya bisa mempunyai anak, saya masih bisa melakukan hal ini dan hal itu. Tapi di sisi yang lain, saya juga harus mengakui, tidak bisa loh menjadi suami yang sepenuhnya baik, tidak mungkin loh menjadi ayah yang sepenuhnya baik, tidak mungkin loh menjadi pekerja atau apapun itu yang kita lakukan yang tidak ada hal yang tidak baiknya. Kenapa ya? Karena saya memang adalah orang yang berdosa. Ya sehingga sebagai fondasi keempat kita, ya fondasi keempat kita adalah tidak ada manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, meskipun ya kejatuhan tidak membuat kita itu tidak berharga, tetapi tetap kejatuhan itu serius.
Ya, sehingga di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melihat betapa seriusnya itu dan apa jalan keluarnya. Tapi sebelum melihat betapa seriusnya dan apa jalan keluarnya, kita perlu menyadari siapa kita. Kita adalah orang-orang berdosa, ya meskipun bersyukur masih ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.